Bab 1101, Monumen Penguasa Langit. Julian tidak tahu seberapa kuat Zuzu. Namun, kini Zuzu telah mengguncang monumen langit tak berujung. Meski terluka oleh Endless Sky Monument tetap bergerak. Julian berjalan menuju Zuzu tepat pada waktunya, membantu Zuzu yang terjatuh ke tanah, dan mau tidak mau bertanya, "Saudari Zuzu, kamu baik-baik saja?" Zuzu berhenti sebentar, menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan berkata, "Ini tidak serius, hanya kekuatan monumen langit tak berujung yang menjadi bumerang. Ini sangat kuat, itu adalah harta tertinggi yang bahkan kaisar pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tidak bisa mengambilnya." Julian bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zuzu mulai berpikir. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Saya tidak bisa menghilangkannya, karena ada tulisan Tao di prasasti itu, dan ada juga beberapa nama yang ditinggalkan oleh kaisar. Meskipun itu hanya beberapa nama, mereka dicalonkan oleh kaisar. Dan mereka juga mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Orang-orang yang sangat kuat. Anda tidak hanya harus melawan kekuatan monumen surgawi, tetapi Anda juga harus melawan kekuatan nama kaisar. Julian, pergi dan coba." "Saya." Julian memasang ekspresi tidak berdaya di wajahnya dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan?" "Tidak ada salahnya mencoba." "Oke." Julian mengangguk. Kemudian, tubuhnya melompat dan muncul di udara. Melihat monumen langit hitam tak berujung di depannya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan tubuh fisik ditambah energi sejati dalam tubuh. "Bangunkan untukku." Julian berteriak keras, dan Zenki yang kuat menyapu, menutupi monumen langit hitam tak berujung. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengangkat monumen langit tak berujung. Dia terus mencoba. Apapun yang terjadi, itu tidak akan berhasil. Akhirnya, dia menyerah. Tubuh itu jatuh dari langit, duduk di tanah, bersandar pada monumen langit tak berujung, memandang Zuzu, dan berkata, "Saudari Zuzu, bukankah ini baik-baik saja?" Zuzu, sebaliknya, berdiri di depan monumen langit tak berujung dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia telah mencapai levelnya dan telah melakukan kontak dengan prasasti Tao, dia bahkan tidak dapat memahami apa arti prasasti di tablet langit. "Jangan khawatir, aku akan melakukan penelitian." Zuzu sedikit menyerah. Julian tidak terburu-buru. Duduk di tanah, menunggu dengan sabar. Zuzu terus menatap monumen itu. Waktu seolah membeku pada saat ini, dan sepertinya satu momen telah berlalu, dan sepertinya ribuan tahun telah berlalu. Tiba-tiba, Zuzu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke monumen langit hitam tak berujung. Kekuatan dahsyat muncul dari ujung jari. Kekuatan ini bertabrakan dengan monumen langit tak berujung, dan monumen langit tak berujung bergetar. Segera setelah itu, kekuatan dahsyat diubah dari monumen langit tak berujung. Kekuatan ini langsung menyeret Julian dan Zuzu dan menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, keduanya muncul di tempat yang aneh. Di dunia ini tidak ada kegelapan, yang ada hanya siang hari. Ada banyak titik cahaya putih yang melayang di langit, sungguh indah. "Kakak Zuzu, apa yang terjadi?" Julian memandang Zuzu di depannya dengan ekspresi kosong. Zuzu juga memiliki keraguan di wajahnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Saya tidak begitu yakin, saya baru mencobanya, dan tebakan saya benar. Monumen langit tak berujung pernah memiliki pemiliknya. Tempat di mana kita muncul sekarang adalah bagian dalam monumen langit tak berujung, seharusnya menjadi tempat yang ditinggalkan oleh pemilik monumen langit tak berujung sebelumnya." "Ah!" Saat ini, beberapa titik cahaya putih melayang ke arah Zuzu. Wajah Zuzu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Segera setelah itu, tubuh itu bersinar dan menghilang. Saat berikutnya, di dalam Immortal Mansion, Zuzu muncul di rumah abadi. Wajahnya pucat saat ini, seolah-olah dia telah terluka parah. Dia berkata, "Julian, dunia luar menentangku. Prasasti hukum itu dapat menyakitiku, dan aku tidak bisa tinggal lebih lama." Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Setelah Julian mendengar suara itu, dia tampak bingung dan berkata, "Mengapa saya baik-baik saja?" "Karena kultivasi Anda sangat lemah dan Anda jauh dari pemahaman Tao, prasasti hukum ini tidak dapat menyakiti Anda." Julian bertanya lagi, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zuzu berkata, "Jangan khawatir, tempat ini pasti ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat, dan pasti ada jejak jiwanya di sini." Tepat ketika Zuzu selesai berbicara, beberapa titik cahaya putih di pandangan Julian perlahan berkumpul, dan titik cahaya ini membentuk bayangan. Ini adalah sosok manusia. Julian mungkin dapat melihat bahwa pria ini mengenakan jubah putih, memiliki rambut hitam panjang, dan fitur wajahnya cukup tampan. Apakah seseorang akhirnya ada di sini? Bayangan itu memandang Julian, sepertinya sedang berbicara dengan Julian, tetapi juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Saat ini, Zuzu ingin berbicara dengan Julian. Namun, dia menemukan bahwa kekuatan yang kuat secara paksa memutus hubungan Julian dengan rumah abadi. Sekarang, tidak peduli apa yang dia katakan, Julian tidak dapat mendengarnya. Dan Julian tidak peduli dengan Zuzu. Dia melihat bayangan yang melayang di depannya, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan hormat, "Junior Julian, saya telah bertemu senior saya."
Shadow mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai tanggapan terhadap Julian. Langit dan bumi menyegel dirinya sendiri, dan tanah ketertelusuran terbuka. Tampaknya hari ini akhirnya telah tiba. Bayangan berbicara dengan lembut. Senior, siapa kamu? Julian bertanya ragu-ragu. Shadow kemudian melirik ke arah Julian, lalu berkata dengan tenang, tidak ada surga tanpa aku, dan aku tanpa surga. Julian belum pernah mendengar tentang Shadow, tapi dia tahu bahwa pria di depannya pasti orang terkenal dan berkuasa dari zaman kuno. Dia adalah mantan pemilik monumen langit tak berujung, dan sekarang dia mendambakan monumen langit tak berujung. Zuzu berkata bahwa ini mungkin ciptaan yang sama dengan rahasia langit dan bumi. Julian bertanya dengan hormat, Senior Shadow adalah pemilik monumen langit tak berujung. Shadow memandang Julian dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, di matanya, Julian bukanlah manusia, tetapi beberapa simbol aneh, yang terus berubah. Dia adalah orang super kuat yang bisa melihat segala sesuatu dan melihat kehidupan siapapun. Namun, dia tidak bisa melihat melalui Julian. Dia tidak bisa melihat masa depan Julian. Tampaknya ada kekuatan super kuat dalam kegelapan yang mencegah semua ini. Penuh dengan variabel. Shadow berbicara dengan lembut dan bergumam, karena kamu bisa datang ke sini, meskipun kamu sudah ditakdirkan, apakah kamu dapat mengambil monumen langit tak berujung yang pertama tergantung pada apakah kamu memiliki bagian. Mendengar ini, Julian merasa senang dan bertanya, Senior Shadow, bagaimana kita bisa mengambil monumen surga tak berujung yang pertama? Shadow berkata, bisa datang ke sini berarti kamu sudah ditakdirkan, tapi tugu langit tak berujung bukanlah hal biasa. Begitu kamu menerimanya, kamu harus menanggung sebab dan akibat yang tertinggi. Setelah menjadi pemilik tugu langit tak berujung yang harus ditanggung banyak sekali, jadi jika ingin menjadi penguasa tugu langit tak berujung harus mempertimbangkan semua aspek. Anda tidak bisa menjadi penguasa tugu langit tak berujung hanya dengan datang ke sini. Julian sedikit bingung. Dia tidak tahu apa artinya ini. Ia bertanya langsung dan tegas, Senior, katakan saja padaku, bagaimana kita bisa mendapatkan Endless Sky Monument? Ini sangat sederhana. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk menahan sebab dan akibat. Saya tidak dapat melihat melalui Anda. Masa depan Anda penuh dengan ketidakpastian dan variabel. Shadow berbicara dengan lembut dan segera menghilang dari pandangan Julian. Saat dia menghilang, titik putih yang tak terhitung jumlahnya di area ini dengan cepat berkumpul untuk membentuk beberapa kata misterius, yang menyelimuti Julian. Pada saat ini, Julian merasa tidak berdaya dan kesurupan. Keadaan ini hanya berlangsung beberapa detik. Beberapa detik kemudian, dia menghilang ke dunia yang penuh dengan titik cahaya, dan muncul kembali di bawah monumen langit tak berujung di pusat kota tak berujung. Bab 1102, Monumen Abadi Mengubah Pemilik. Julian melihat monumen langit hitam tak berujung di depannya, dan keraguan muncul di hatinya. Apa maksudnya ini? Kenapa bisa keluar? Apa yang dikatakan Shadow di akhir? Untuk mendapatkan Endless Sky Monument, Anda harus mampu menahan sebab dan akibat. Apa yang membawa karma? Julian bingung. Kakak Zuzu, apakah kamu di sana? Julian tidak mengerti, jadi dia hanya bisa bertanya pada Zuzu. Di sini. Suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Baru saja, ada kekuatan kuat yang secara paksa memutus hubunganmu dengan Immortal Mansion. Aku tidak bisa berbicara denganmu. Bagaimana situasinya sekarang? Julian mengatakan apa yang dikatakan bayangan. Lalu dia bertanya, Kak Zuzu, menurutmu apa maksudnya ini? Zuzu berpikir sejenak dan berkata, ini harusnya untuk menentukan apakah kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan monumen langit tak berujung. Sekarang pergilah dan coba dan lihat apakah kamu bisa menyingkirkan monumen langit tak berujung. Oke. Julian mengangguk. Dia berjalan menuju monumen langit tak berujung, melompat, dan muncul di ketinggian puluhan meter. Dia mengaktifkan energi sejatinya, dan energi sejati mengubah dan menyelimuti monumen langit tak berujung. Sebelumnya, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menggoyahkan monumen langit tak berujung. Namun kini, monumen langit tak berujung perlahan diseret olehnya. Ini. Zuzu di Immortal Mansion juga terkejut. Dia buru-buru berkata, itu bisa dilakukan, Julian, cepatlah, biarkan monumen langit tak berujung mengenali pemiliknya. Julian bertanya, bagaimana kita bisa membuat monumen langit tak berujung mengenali pemiliknya? Zuzu berkata, monumen langit tak berujung adalah benda ketuhanan langit dan bumi. Itu muncul ketika langit dan bumi lahir. Ini bukan harta karun biasa. Tidak ada gunanya mengidentifikasi pemiliknya dengan meneteskan darah. Anda harus berkomunikasi dengan semangat. Setelahnya, Zuzu menjelaskan secara singkat bagaimana agar monumen langit tak berujung mengenali pemiliknya. Julian melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, ia menghubungi monumen langit tak berujung dan menjadi pemilik monumen langit tak berujung yang pertama. Setelah menjadi pemilik tugu langit tak berujung, dengan sebuah pemikiran, tugu langit tak berujung terus mengecil ukurannya, menjadi seukuran telapak tangan dan muncul di telapak tangan saya. Wow! Zuzu di Immortal Mansion tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. The Endless Sky Monument. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar mendapatkan Endless Sky Monument yang bahkan para ahli tingkat kaisar pun tidak bisa mendapatkannya. Julian,
Anda benar-benar orang yang beruntung. Keberuntungan Anda sungguh luar biasa. Ya, bahkan aku iri. Zuzu tampak iri. Julian terkekeh. Dia bermain dengan tablet langit tak berujung di tangannya. Tubuh surgawi itu awalnya sangat berat, namun sekarang menjadi sangat ringan di tangannya. Namun, setelah mempelajarinya dalam waktu yang lama, dia masih belum mengetahui apa yang begitu ajaib dari monumen surgawi ini. Zuzu berkata, kekuatanmu saat ini masih sangat rendah. Ketika kamu menjadi cukup kuat, kamu akan tahu bahwa tablet langit tak berujung ini adalah harta karun yang nyata. Jika tidak ada yang lain, katakan saja bahwa tulisan di tablet langit adalah harta tertinggi. Harta karun dan nama yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung juga merupakan harta karun. Monumen langit tak berujung memang sangat ajaib, namun kekuatan Julian saat ini masih sangat lemah, dan ia masih belum bisa mengetahui rahasia dari monumen langit tak berujung. Pada saat ini, pikiran Julian bergerak. Monumen langit tak berujung tiba-tiba bertambah besar. Itu berubah menjadi monumen langit hitam yang tingginya ratusan meter dan lebarnya puluhan meter. Monumen langit hitam menghantam gedung di kejauhan dengan kekuatan yang menghancurkan. Boom! Terdengar ledakan keras, sebuah bangunan hancur, dan seluruh kota tanpa akhir bergetar. Namun, bangunan yang hancur itu langsung pulih. Kekuatan yang sangat menakutkan. Julian menarik napas dalam-dalam. Meski kita masih belum mengetahui apa kekuatan dari Endless Sky Monument, namun bebannya pasti akan terlalu berat untuk ditanggung oleh biksu biasa. Dia menyingkirkan monumen langit tak berujung dengan kepuasan. Monumen langit tak berujung menjelma menjadi aura hitam, memasuki tubuhnya, dan muncul di area tertentu pada gantiannya. Julian merasa puas dan bertanya, Saudari Zuzu, saya mendapatkan tablet langit pertama. Bisakah saya dengan mudah mendapatkan tablet langit berikutnya? Apakah tablet langit ini benar-benar berharga 108 yuan? Zuzu menjawab, secara teori, memang begitu. Mengenai apakah itu benar, pergi saja ke kota tanpa akhir berikutnya dan lihatlah. Apakah saya harus menyelesaikan tantangan untuk bisa maju? Julian bertanya. Namun, pada saat ini, beberapa informasi tiba-tiba muncul di monumen langit tak berujung di tubuhnya, dan informasi ini menghilang ke dalam pikirannya. Setelah Julian tertegun selama beberapa detik, dia berkata dengan gembira di wajahnya, ternyata ada jalan masuk antara setiap kota tanpa akhir. Anda tidak perlu menyelesaikan tantangan untuk pergi ke kota tanpa akhir berikutnya. Monumen langit tak berujung memberikan banyak informasi kepada Julian. Setelah Julian mengetahui informasi ini, dia tidak berhenti dan berjalan langsung menuju bagian belakang kota tanpa akhir. Segera, kami tiba di ujung kota. Di sini, ada dinding cahaya. Julian tahu bahwa setelah melewati intensitas cahaya, dia akan dapat muncul di kota tak berujung berikutnya, tetapi biksu biasa tidak dapat melewatinya. Hanya dengan membawa tablet langit tak berujung mereka dapat dengan mudah melewatinya. Dia melewati dinding cahaya tanpa jeda. Tubuh menghilang di tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di kota lain. Ini juga merupakan kota tanpa akhir. Sama persis dengan Endless City sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah zaman telah berubah. Di kota tak berujung era ini juga terdapat monumen langit tak berujung. Ini adalah kota tanpa akhir yang kedua. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota tanpa akhir ini. Jelas sekali bahwa para jenius yang datang ke tanah retrospeksi belum menyelesaikan tantangan dan belum memasuki tempat ini. Julian dengan cepat berjalan menuju monumen langit tak berujung dan mencoba menyimpannya. Tanpa heran, ia segera menyingkirkan monumen langit tak berujung dan menjadi pemilik monumen langit tak berujung yang kedua. Cepat pergi ke kota tak berujung berikutnya. Selanjutnya, Julian terus bergerak maju. Terus memasuki kota tanpa akhir. Kumpulkan terus tablet langit yang tak ada habisnya. Segera, mereka tiba di kota terakhir dan menyingkirkan monumen langit tak berujung yang terakhir. Kota tanpa akhir, di gerbang. Pikiran Julian tergerak. 108 tablet langit hitam tak berujung muncul dan tergantung secara horizontal di langit. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Hehe. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar. Siapa? Julian buru-buru menyingkirkan monumen langit tak berujung dan menatap sekeliling dengan waspada. Saat tawa itu datang, sebuah bayangan muncul di depan Julian. Bayangan itu berangsur-angsur menjadi lebih nyata, dan akhirnya berubah menjadi seorang pria parubaya. Namun, wajahnya hanyalah ilusi dan Julian tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa tampangnya. Kamu. Julian memandang pria di depannya dengan bingung. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa monumen langit tak berujung telah berpindah tangan. Wah, Anda sangat beruntung. Julian tampak waspada. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kamu, siapa kamu? Julian bertanya lagi. Tidak peduli siapa aku, kamu tidak perlu melanjutkan sekarang. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat meninggalkan kota tanpa akhir dan pergi ke tanah retrospeksi. Karena kamu telah memperoleh manfaat terbesar dari pembukaan gerbang waktu dan ruang, lalu kembalilah dan luangkan waktu untuk berlatih. Saya akan menunggu Anda dalam perjalanan menuju tanah retrospeksi. Pria itu berbicara. Segera setelah itu, tubuhnya menjadi ilusi dan menghilang dari pandangan Julian.
Bab 1103, baru 3 hari berlalu. Kota tak berujung ke-108, seorang pria misterius. Julian hanya bisa melihat pakaiannya, tapi tidak bisa melihat penampilannya. Apa yang dikatakan pria ini sungguh menggugah pikiran. Apa maksudmu, cepat atau lambat, aku akan bertarung bersamanya. Siapa dia? Julian berdiri di tembok kota tanpa akhir, melihat pria yang menghilang, dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Pria itu berkata bahwa aku telah memperoleh manfaat terbesar dari dibukanya gerbang ruang dan waktu. Tidak perlu meninggalkan kota sekarang. Dengan kekuatan dan wilayahku saat ini, aku tidak dapat pergi ke awal waktu atau kelahiran langit dan bumi. Biarkan aku pergi sekarang. Julian bergumam. Segera, dia bertanya, Saudari Zuzu, bolehkah saya pergi sekarang? Suara Zuzu datang dari rumah abadi, saya juga berpikir Anda bisa pergi sekarang. Meskipun saya belum pernah ke kota tanpa akhir atau tanah retrospeksi, saya juga tahu bahwa dengan kekuatan Anda saat ini, tidak mungkin untuk pergi ke momen ketika langit dan bumi lahir. Bahkan setelah Zuzu mengatakan ini, Julian tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, saya telah menerima cukup banyak manfaat kali ini dan menerima berkah yang luar biasa. Dia mengeluarkan token yang dia dapatkan saat memasuki tanah retrospeksi dan langsung menghancurkannya. Cahaya putih muncul di token itu. Cahaya ini menyelimuti dirinya, dan tubuhnya menghilang di tempatnya. Perasaan ini berlangsung sekitar 10 detik dan kemudian menghilang. Dan dia juga meninggalkan kota tak berujung di tanah retrospeksi dan muncul di Gunung Busu di bumi. Setelah Julian kembali, dia menemukan banyak orang berkumpul di sekitar Gunung Busu. Orang-orang ini semuanya jenius yang pernah memasuki gerbang ruang dan waktu sebelumnya. Terlebih lagi, cahaya putih bersinar di sekeliling, dan dengan setiap kilatan cahaya putih, seorang jenius muncul dari tempat ketertelusuran. Mengapa semua orang keluar? Julian mengerutkan kening. Pindai sekeliling. Saat ini, dia melihat seorang wanita mengenakan gaun hitam, berjalan cepat, dan bertanya, Momo, kenapa kamu keluar? Apakah kamu tidak menyelesaikan tantangannya? Momo memandang Julian yang sedang berjalan ke arahnya dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya memasuki sebuah gua. Sesuai instruksi, selama saya berhasil meninggalkan gua, saya bisa langsung melompat ke 3 kota tanpa akhir. Tab sebelum saya meninggalkan gua, itu keluar secara otomatis. Jadi, Julian tercengang. Apa yang sedang terjadi? Momo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Julian melihat sekeliling. Semakin banyak orang yang keluar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh Gunung Busu dipenuhi oleh para biksu. Julian juga mengetahui bahwa semua biksu yang memasuki gerbang ruang dan waktu telah keluar. Apa yang terjadi? Kenapa kamu keluar? Nasib baik belum didapat. Aku akan melanjutkan. Banyak orang yang bingung. Ada juga beberapa orang berbakat yang ingin terus memasuki gerbang ruang dan waktu, dan tubuhnya muncul tinggi di udara, mencoba melewati gerbang ruang dan waktu, namun kali ini mereka tidak dapat memasukinya. Orang-orang terus mencoba. Semua berakhir dengan kegagalan. Meski gerbang ruang dan waktu masih ada, namun mustahil untuk dimasuki. Ketika Julian melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mungkinkah saya mendapatkan monumen langit tak berujung dan mendapat manfaat terbesar dengan membuka gerbang ruang dan waktu, dan orang-orang ini keluar. Apa? Momo di samping bertanya, Julian, apakah kamu mendapatkan monumen langit tak berujung? Ah! Julian terkejut, menyadari apa yang terjadi, tersenyum, dan berkata, bagaimana ini mungkin? Momo berkata, aku akan mengatakannya saja. Momo, aku akan kembali ke kerajaan naga sekarang. Sampai jumpa lagi. Julian mengucapkan selamat tinggal pada Momo. Oke, silakan. Aku akan menemuimu ketika aku punya waktu. Momo melambai pada Julian. Julian melompat dan muncul di udara. Setelah mengidentifikasi arah, dia terbang di udara dan terbang ke arah kerajaan naga. Sekarang dia sangat kuat dan memiliki ki yang kuat. Dia bisa terbang sangat cepat menggunakan ki, dan dia terbang ke kerajaan naga dalam waktu singkat. Kini kerajaan naga didominasi oleh 8 naga langit dan Ivan. Kailin, Kevin, King Kotake, dan Sarah semuanya mundur di Immortal Mansion. Saudara Visser. Aula istana. Taraf datang. Dia mengenakan gaun merah, dengan sosok seksi dan penampilan cantik. Dia memandang Julian yang sedang duduk di kepala aula dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya, bukankah begitu? Pergi ke Gunung Busu dan memasuki gerbang ruang dan waktu. Mengapa? Kembali begitu cepat. Di kota tanpa akhir di negeri retrospeksi, Julian tidak memiliki konsep waktu, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sudah berapa lama gerbang ruang dan waktu terbuka? Taraf berkata, ini baru 3 hari. Hanya 3 hari. Julian tercengang. Dia mengira dia sudah lama berada di negeri retrospeksi, namun yang mengejutkannya, baru 3 hari berlalu. Ya, ini baru 3 hari. Taraf mengangguk. Hah. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Hanya 3 hari. Kenapa rasanya waktu sudah lama berlalu baginya?
Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Taraf bertanya. Oke. Julian bereaksi dan berkata, saya merasa sedikit lelah, saya akan istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Sesampainya di halaman belakang istana, dia masuk ke kamarnya, berbaring di tempat tidur, menyandarkan kepala di atas tangan, menatap langit-langit dengan linglung. 108 tablet langit hitam tak berujung muncul di depannya. Melihat monumen langit tak berujung yang menyusut di depannya, Julian tidak bisa menahan tawa. Ia juga tidak menyangka bahwa dirinya seberuntung itu bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari terbukanya gerbang ruang dan waktu. Nampaknya penciptaan pasca terjadinya bencana alam ini tidak ditelusuri kembali ke saat lahirnya langit dan bumi, melainkan monumen langit tak berujung dari 108 kota tak berujung. Ada suasana primitif di tubuh langit di depan Anda. Bahkan Julian pun takut dengan aura ini. Menghancurkan 108 monumen surgawi ini pasti sangat ampuh. Julian bergumam pelan dan menyimpannya dengan puas. Lalu dia menjadi khawatir lagi. Sebab, sebelum segel dibuka seluruhnya, akan terjadi 4 kesengsaraan di muka bumi. Bencana pertama baru saja berlalu. Bahkan musibah pertama pun menyebabkan banyak sekali umat manusia yang meninggal secara mengenaskan. Apa bencana kedua ini? Kapan bencana kedua akan datang? Julian berbaring di tempat tidur lagi, memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan tanpa sadar tertidur. Selanjutnya, Julian tinggal di Kerajaan Naga, menangani beberapa urusan besar nasional. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Seminggu yang lalu, ketika semua biksu meninggalkan tanah retrospeksi, gerbang ruang dan waktu menghilang. Namun, para jenius yang datang ke bumi tidak pergi, tetapi tinggal sementara di bumi. Meski tak satu pun dari mereka mendapat rejeki seperti yang muncul pada musibah pertama, namun masih banyak rejeki yang menyusul. Mereka sedang menunggu bencana kedua di bumi. Bencana kedua ini ditujukan kepada manusia di bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Sederhananya, kehidupan dan kematian manusia di bumi tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebelum bencana kedua di bumi muncul, masalah Julian muncul. Suatu pagi seminggu kemudian, Julian berada di istana kerajaan naga, mendiskusikan beberapa hal penting dengan Taraf dan lainnya. Langit di kejauhan gelap gulita. Laporan. Seorang penjaga bergegas masuk dengan cepat. Ada apa? Julian, yang berada di posisi pertama, mengerutkan kening dan bertanya. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, prajurit itu menunjuk keluar aula, ya, ada banyak pesawat luar angkasa muncul di langit di atas kerajaan naga. Julian tercengang. Lalu dia segera berdiri dan berjalan keluar. Bab 1104, masalah akan datang. Julian keluar dari aula istana. Orang lain di aula mengikuti di belakang. Sesampainya di luar aula utama, Julian melihat ke kejauhan. Di langit di kejauhan, beberapa pesawat luar angkasa berbentuk aneh muncul. Pesawat luar angkasa ini semuanya sangat besar dan tergantung secara horizontal di langit seperti pegunungan, menghalangi awan dari matahari. Ini. Julian sedikit mengernyit. Lingkungan bumi sekarang berbeda dari sebelumnya. Julian tidak akan terkejut jika ada hal-hal aneh yang muncul. Dilihat dari bentuk dan struktur pesawat luar angkasa, Julian mungkin tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang ada di bumi. Tapi itu berasal dari tempat yang tersegel. Yang membuatnya bingung adalah mengapa orang-orang kuat di tanah tersegel datang ke pintunya. Apa yang terjadi? Ini seharusnya menjadi kapal perang dari tanah tertutup. Lebih baik mengatakan itu adalah pesawat luar angkasa daripada senjata ajaib, karena saya mendengar para biksu dari negeri tertutup lainnya mengatakan bahwa pesawat luar angkasa seperti itu dapat berukuran sesuka hati. Jika tidak digunakan, pesawat luar angkasa itu bisa menjadi lebih kecil dan dibawa kemana-mana. Orang-orang di belakang Julian banyak berbicara. Apakah Julian ada di sini? Suara paksaan datang dari langit. Saat suara itu datang, seorang lelaki tua keluar dari pesawat luar angkasa di depan. Orang tua itu mengenakan jubah cantik dan ikat pinggang berbingkai emas. Dia berdiri di pesawat luar angkasa dan memandangi istana kerajaan naga di langit di depannya. Julian berdiri dan berkata, Julian, saya tidak tahu siapa Anda. Mengapa Anda ingin datang ke kerajaan naga kami? Orang tua itu adalah Fendi, tetua dari sekte Swantian di dunia primitif. Jubah cantik itu berbicara dengan suara nyaring. Di sampingnya, Taraf berbisik, Saudara Viser, saya tahu tentang dunia primitif. Selama periode ini, kerajaan naga kita juga mengumpulkan beberapa informasi tentang 3.000 tanah tertutup. Dunia primitif ini menempati urutan pertama di antara 3.000 tanah tertutup. Mendengar ini, Julian merasakan firasat buruk di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, ternyata itu Senior Fendi. Aku ingin tahu apa tujuan datang ke kerajaan naga kita. Fendi, yang berdiri di pesawat luar angkasa, berkata dengan dingin, Julian, saya mendapat kabar bahwa setelah Anda menjadi orang berdosa, Anda tidak hanya tidak tahu bagaimana harus bertobat, tetapi juga mempraktikkan keterampilan iblis. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk membunuhmu, orang berdosa yang tidak tahu bagaimana harus bertobat. Setelah itu, suara Fendi bergema. Sekarang, aku memberimu 2 cara. Pertama, bunuh diri untuk meminta maaf. Kedua,
aku akan menghancurkan kerajaan naga dan kemudian membunuhmu. Mendengar ini, ekspresi Julian sedikit berubah. Dia menatap tajam ke banyak pesawat luar angkasa di langit, mengerutkan kening, dan berkata, "Senior, jangan terlalu memaksa orang. Juga, siapa bilang aku melatih keterampilan sihir? Bahkan jika aku melatih keterampilan sihir, hidup dan matiku tidak giliranku. Giliranmu yang menghakimi, tapi bukan giliranmu yang menghakimi dosa-dosaku." Julian tahu bahwa dunia primitif adalah keberadaan terkuat di negeri 3000 anjing laut. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat Sekte Swantian. Namun dilihat dari situasi saat ini, Sekte Swantian jelas merupakan sekte yang sangat kuat. Meski kuat, dia tidak takut. Musuh datang untuk menindasnya, bagaimana dia bisa menjadi lemah? Haha. Fendi tertawa terbahak-bahak, hanya 3 kata dari Swantian Zong yang membuat saya memenuhi syarat untuk menghakimi Anda, Julian. Jangan katakan bahwa saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran, jangan katakan bahwa saya tidak berbelas kasihan. Semua orang berdosa harus melakukannya mati. Tapi, aku hanya akan membunuhmu dan tidak melukai orang lain. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari, kamu harus pergi ke Sekte Swantian di Gunung Buzu untuk mengaku bersalah. Aku akan membunuhmu di depan para pahlawan dunia. Jika tidak, aku akan menghancurkan umat manusia di bumi, dimulai dari kerajaan naga. Menarik. Saat suara Fendi terdengar, beberapa pesawat luar angkasa besar dengan cepat dievakuasi dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Wajah Julian tampak jelek. "Saudara Visser, apa yang harus saya lakukan?" Taraf dengan lembut menarik lengan baju Julian. Julian bereaksi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Jangan khawatir, masih ada 3 hari." Dia kembali ke istana, langsung pergi ke halaman belakang, dan kemudian memasuki rumah abadi. Rumah abadi, rumah tuan kota. Banyak orang berkumpul di sini. Zuzu, Sarah, Kevin, King Kotake, Kailin, dan Killing. Julian menceritakan apa yang terjadi di luar. "Seorang pria kuat dari dunia primitif datang ke rumahku. Dia berkata bahwa aku mempraktikkan keterampilan sihir dan ingin menghakimiku dan ingin aku mati." Ah! Ketika Sarah mendengar ini, dia segera berdiri, dengan wajah cantiknya khawatir, dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dunia primitif adalah dunia terkuat di 3000 tanah tertutup. Sekarang orang kuat dari Sekte Swantian di dunia primitif berkata jika saya jangan mati, maka umat manusia di bumi akan musnah, dimulai dari kerajaan naga." Julian khawatir. Karena orang kuat dari Sekte Swantian mengatakan ini, dia pasti memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Zuzu. "Saudari Zuzu, bisakah kamu mengambil tindakan untuk menghancurkan Sekte Swantian dan menyelesaikan bencanaku?" Zuzu memutar matanya dan berkata, "Julian, jangan pikirkan itu. Ada terlalu banyak karma pada dirimu. Jika aku membantumu lagi, aku akan terlibat. Karma ini di luar kemampuanku untuk menanggungnya. Dalam hal ini penting, kamu sendiri yang mencari tahu." Julian berkata tanpa daya, "Apakah kamu benar-benar rela mati tanpa menyelamatkanku?" Zuzu juga menghela nafas dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku tidak bisa membantumu secara langsung, kalau tidak aku akan menderita banyak karma." Julian memandang Killing. Zuzu tidak mau mengambil tindakan. Satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang adalah roh senjata Xianfu. Melarikan diri. Roh artefak rumah abadi mengucapkan 2 kata ini. Dahi. Garis hitam muncul di dahi Julian. Melarikan diri. Ya. Roh artefak rumah abadi berkata, "Karena itu ditujukan padamu, selama kamu melarikan diri dan bersembunyi, saya yakin Sekte Swantian di dunia primitif akan menyerah." Tapi, Julian berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia berkata bahwa jika saya tidak pergi ke Sekte Swantian Gunung Buzu untuk mengaku bersalah dalam waktu 3 hari, saya akan menghancurkan umat manusia di bumi. Hehe. Roh artefak rumah abadi tertawa terbahak-bahak. "Julian, kamu menganggap umat manusia di bumi terlalu sederhana. Sangat tidak mungkin untuk menghancurkannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang kuat di bumi? Suan jika Tianzong benar-benar berani. Untuk melakukan ini, saya jamin Suan Tianzong akan dihancurkan dalam hitungan menit." Julian tercengang. Apa yang dimaksud dengan roh artefak rumah abadi dengan mengatakan ini? Apakah ada orang kuat yang bersembunyi di bumi? Setelah memikirkannya, dia merasa lega. Dia tidak tahu apa-apa lagi, tapi yang dia tahu adalah ada orang kuat yang sangat menakutkan yang tersembunyi di paviliun kitab suci bumi. Dia tenggelam dalam pikirannya. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri, bersembunyi, dan tidak muncul untuk sementara waktu, atau mengubah penampilannya dan terus berjalan di bumi. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. "Suamiku, bagaimana menurutmu?" Sarah bertanya dari samping. Julian bereaksi, dengan ketidakberdayaan di wajahnya, dan berkata, "Sekarang situasinya telah mencapai titik tertentu, apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa menyembunyikannya terlebih dahulu dan menunggu sampai beritanya tersebar." Sarah mengangguk dan berkata, 3000 dunia tertutup terlalu kuat.
Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita sakiti sekarang. Sekarang kita hanya bisa berkompromi dan menyembunyikannya untuk sementara. Ketika kita menjadi cukup kuat, orang lain tidak akan berani menindas kita. Setelah mendapat ide, Julian mulai mengatur segala sesuatunya untuk Kerajaan Naga. Kerajaan Naga tidak bisa hidup tanpa Tuan. Sarah untuk sementara meninggalkan rumah abadi dan mengambil alih Kerajaan Naga. Kailin, Kevin, dan King Kotake terus berlatih di Immortal Mansion. Setelah membuat pengaturan untuk Kerajaan Naga, Julian meninggalkan Kerajaan Naga. Bab 1105, istri dan anak perempuannya ditangkap. Zuzu tidak mau mengambil tindakan. Julian tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi, kemana aku bisa melarikan diri? Dia tahu bahwa dunia primitif adalah waktu terkuat di negeri 3000 segel. Sekte Suantian juga harus menjadi sekte yang sangat kuat, dan para tetua sekte Suantian harus sangat kuat. Sangat mudah untuk menemukan orang seperti itu di bumi. Setelah meninggalkan Kerajaan Naga, Julian membuat topeng kulit manusia dan mengubah penampilannya menjadi orang lain. Saat ini, Gunung Buzu. Pegunungan yang muncul dari tanah tertutup. Pegunungan ini ditempati oleh Sekte Suantian di dunia primitif, dan Sekte Suantian mendirikan sektenya di sini. Sekte Suantian, di aula utama. Banyak orang berkumpul di sini. Pemimpinnya adalah Fendi, tetua dari Sekte Suantian. Di bawah ini adalah beberapa pria parubaya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak Julian ini untuk bisa mempraktikkan teknik yang begitu menakutkan? Seseorang bertanya dengan bingung. Fendi, yang berada di posisi pertama, tersenyum tipis dan berkata, tidak peduli takdir apa yang dia miliki, dia memiliki rahasia besar. Teknik melangkah yang menantang surga ini, harus saya kuasai, dan tubuhnya juga sangat kuat. Jika aku merebut tubuhnya dan mendapatkan tubuhnya, aku akan menjadi abadi. Tapi, tetua, apakah Julian benar-benar akan datang ke Sekte Suantian? Fendi tersenyum dan berkata, ya, menurut informasi saya, anak ini mengkhawatirkan keselamatan manusia di bumi. Saya mengancamnya dengan manusia di bumi. Demi manusia di bumi, dia pasti akan datang dan mengakuinya kesalahan. Yang lebih tua itu bijaksana. Tinggi, gerakan ini sangat tinggi. Banyak orang yang menyanjung saya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Julian tidak muncul di Sekte Suantian. Hal ini membuat Fendi marah. Dia adalah tetua dari Sekte Suantian di dunia primitif. Dia menghabiskan banyak uang untuk melewati segel dan datang ke bumi. Begitu dia datang ke bumi, dia bertanya tentang hal-hal di bumi dan mempelajari beberapa hal tentang Julian. Saya menemukan bahwa tubuh Julian sangat ajaib. Saya juga mengetahui bahwa Julian telah mempraktikkan keterampilan unik suku kera dari zaman kuno. Oleh karena itu, dia serakah. Baru setelah itu dia memimpin pasukan Sekte Suantian ke Kerajaan Naga. Dia hanya mendambakan kekuatan magis Julian, dan dia tidak benar-benar ingin membunuhnya. Jika tidak, dia tidak akan memberi Julian waktu 3 hari. Apakah anak ini Julian memaksaku untuk mengambil tindakan? Di aula utama, Fendi meraung dengan marah. Kemarilah, pimpin pasukan ke Kerajaan Naga dan hancurkan. Perintah Fendi. Elder, seseorang segera berdiri untuk menghentikannya dan berkata, Elder, jangan impulsif. Meskipun manusia di bumi sangat lemah, ada orang-orang kuat yang tersembunyi di bumi. Jika ini membuat marah orang-orang kuat yang tersembunyi, ini jelas merupakan bencana bagi Sekte Suantian kami. Ya, tetua, pikirkan 2 kali. Tetua, Julian adalah orang yang sangat emosional. Dikatakan bahwa dia sangat mencintai istrinya. Dia juga memiliki seorang putri. Dia ingin bawahannya melihatnya, jadi dia langsung menangkap istri dan putrinya dan memaksanya untuk muncul. Banyak orang berbicara satu demi satu. Fendi menjadi tenang. Ada orang kuat yang tersembunyi di bumi, dan dia mengetahuinya. Dia tampak galak dan berkata, kalau begitu, tangkap keluarga Julian. Jika anak ini tidak muncul, saya akan membunuh keluarganya. Meskipun Anda tidak bisa melakukan pembunuhan besar-besaran, membunuh beberapa orang tetap diperbolehkan. Bunuh beberapa orang, dan orang-orang kuat yang bersembunyi di pegunungan di luar gunung bumi tidak akan muncul sama sekali. Ya. Setelah menerima perintah, para murid Sekte Suantian berangkat dengan cepat. Beberapa pergi ke Kerajaan Naga untuk menangkap Sarah. Beberapa pergi ke sungai untuk menangkap Vivi, dan lainnya berasal dari keluarga Hansel. Pada saat ini, Julian mengubah identitasnya dan pergi ke sungai. Dia diam-diam memperhatikan Jiang Wei dan merasa lega saat melihat Wei Wei aman. Setelah meninggalkan keluarga Hansel dan berjalan di jalanan yang ramai, dia merasa bingung dan tidak tahu harus pergi kemana di masa depan. Sekarang segelnya belum dibuka, ada begitu banyak masalah dan begitu banyak orang berkuasa telah muncul. Jika segel itu dibuka dan tanah 3000 segel itu menyatu sepenuhnya dengan bumi, akan seperti apa bumi nanti? Julian tidak bisa membayangkannya. Berjalan, saya sampai di pintu sebuah bar. Sekarang, sudah malam. Bar sudah buka untuk bisnis, dan musik yang memekakkan telinga terdengar dari bar. Walaupun bencana alam telah terjadi, namun setelah sekian lama, bencana yang diakibatkan oleh bencana alam pada dasarnya sudah stabil. Manusia memang seperti ini. Ketika tidak ada pekerjaan, mereka hanya bersenang-senang.
Julian sudah bertahun-tahun tidak pergi ke bar. Sekarang dia sendirian dan tidak tahu kemana dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ke bar. Saya meminta tempat duduk dan memesan beberapa botol anggur. Sambil minum, saya menyaksikan para penari menari di lantai dan sabar. Melihat adegan ini, Julian menjadi linglung. Saat ini, dia sedang memikirkan apakah layak baginya untuk melindungi orang-orang ini dengan putus asa, dan apakah itu hemat biaya. Dia berusaha keras untuk melindungi manusia di bumi. Namun, manusia di bumi hanya peduli pada kesenangan. Ini benar-benar membuktikan apa yang dikatakan orang-orang zaman dahulu, para pebisnis wanita tidak tahu betapa bencinya penaklukan negaranya. Julian meminumnya, merasa bingung untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Begitu dia mencapai kondisi ini, tidak peduli seberapa banyak dia minum, itu tidak akan menjadi dosa. Dia tinggal di bar sebentar, lalu pergi, dan menemukan hotel kecil untuk menginap sementara. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Julian bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela. Sinar matahari masuk dan menyinari tubuhnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memasuki forum pejuang untuk melihat peristiwa besar apa yang terjadi di bumi selama periode ini. Segera setelah saya memasuki forum prajurit, saya melihat postingan yang dipasangi pin. Dan postingan ini terkait dengannya. Melihat postingan ini, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Dia mengklik postingan tersebut. Dalam postingan tersebut, terdapat beberapa foto Sarah, Vivi, dan keluarga Hansel yang ditangkap dan diikat. Julian, kamu harus muncul di Sekte Swantian Gunung Busu dalam waktu 1 minggu, jika tidak, istrimu, putrimu, dan keluarga Hansel semuanya akan mati karenamu. Di akhir postingan, ada kata-kata yang ditinggalkan oleh Sekte Swantian. Melihat ini, Julian mengepalkan tinjunya, pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan ekspresinya ganas, tercela dan tidak tahu malu. Julian meraung di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebagai sekte super di tempat penyegelan pertama, dia akan menangkap istri dan putrinya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke Sekte Swantian Gunung Busu kali ini pasti akan menemui jalan buntu, tetapi dia harus pergi. Dia segera meninggalkan hotel, meninggalkan Jiangzhong, dan menuju Gunung Busu. Sekte Swantian menyebarkan informasi kemana-mana. Sekarang, berita tentang penangkapan istri dan anak perempuan Julian oleh Swantianzong telah menyebar ke seluruh bumi. Manusia di bumi diam-diam memarahi Swantianzong, tetapi mereka hanya dapat melakukannya secara rahasia. Menghadapi sekte super dunia pertama, mereka tidak punya pilihan. Gunung Busu. Seorang pria berjalan ke arahku. Dia adalah Julian yang telah memulihkan penampilannya. Begitu dia muncul di Gunung Busu, seorang pria muncul. Julian. Terdengar suara itu. Julian memandang pria yang berjalan ke arahnya dengan wajah lesu, dan berkata dengan tenang, "Senior." Orang ini tidak lain adalah Arthur. Arthur berkata, "Kamu tidak bisa pergi, kamu akan mati jika pergi." Julian tampak tidak berdaya dan berkata, "Tetapi apa yang dapat saya lakukan? Mereka menangkap istri dan putri saya." Arthur juga mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, "Masih ada beberapa hari, jadi jangan muncul dulu. Aku akan pergi mencari tuanku." Julian melirik Arthur. Arthur berkata, "Tuanku adalah Tuan Lingqi dari Gunung Sanwai." Bersambung.